warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Novel Idris Abbas dari Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah yang biasanya saya ampu, yaitu adalah mata kuliah pemasaran digital. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 6 dengan jumlah bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah pemasaran digital mencakup konsep, strategi, dan praktek pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan produk dan layanan, membangun merek, dan juga berinteraksi dengan konsumen. Mata kuliah pemasaran digital akan membekali mahasiswa untuk mampu bersaing di era digital. Selain itu, mahasiswa akan diajarkan tentang bagaimana membangun strategi pemasaran digital yang efektif, melibatkan audiens secara digital, dan juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Lebih dari itu, mata kuliah pemasaran digital telah terasosiasi dan disesuaikan dengan standar kompetensi sertifikasi BNSP bidang pemasaran digital. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pasar, merancang program dan strategi pemasaran secara tepat dalam mengembangkan suatu bisnis. Yang kedua adalah kemampuan di bidang penelitian dan aplikasi bisnis di era digital. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu mengembangkan konten hingga strategi funneling pemasaran digital. Dan juga mahasiswa mampu menguji komponen strategi pemasaran digital. Dari dua CPMK tersebut, adapun sub CPMK yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan teknologi dalam pemasaran digital. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengembangkan riset produk, pembuatan funnel dan copywriting, konten digital, serta landing page. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguji pemasaran iklan berbayar maupun non-berbayar. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menguji komponen jenis pemasaran digital lainnya. Untuk mencapai CPMK dari mata kuliah ini, sistem proses pembelajaran dilakukan secara luring, di mana di dalamnya dosen menjelaskan teori-teori pemasaran digital, lalu dilakukan penugasan dan juga diskusi serta tanya jawab, lalu dilengkapi dengan simulasi berbasis proyek. Mata kuliah ini juga telah tertautkan dan didukung oleh LMS milik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu adalah LMS Maispada. Sehingga artinya mata kuliah ini bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Terdapat 14 bahan kajian yang ditempuh oleh mahasiswa dalam kurun waktu 14 kali pertemuan. Dimulai dari ruang lingkup pemasaran digital, aspek dan teknologi pemasaran digital, riset pasar, funneling, copywriting, konten digital, landing page, social media marketing, Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, podcasting, standar layanan, dan yang terakhir adalah pemasaran digital lainnya. Buku rujukan yang kami gunakan dalam perkuliahan kali ini adalah judul buku Digital Marketing Foundation and Strategy, karya Debra, Lauren, Brooke, and Mary, terbitan dari perusahaan Engage Learning. Dalam ruang lingkup asesmen, kami membagi menjadi 3. Yang pertama adalah 55%, yang merupakan penggabungan dari nilai UTS dan UAS, 25% penugasan proyek dan diskusi, dan yang terakhir adalah 20% hasil portofolio. Untuk 55% UTS dan UAS, kami membaginya menjadi 35% UAS dan 20% UTS. Sehingga atas dasar asesmen tersebut, kami meyakini bahwa mahasiswa program studi bisnis digital yang telah
lulus dari mata kuliah tersebut akan memahami teori pemasaran digital, membuat strategi pemasaran digital, hingga melakukan proyek pemasaran digital. Demikian sedikit perkenalan terkait deskripsi mata kuliah pemasaran digital. Menarik bukan? Untuk lebih lengkapnya, setelah ini saya akan mengajar di kelas mata kuliah pemasaran digital. Mari ikut saya ke kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi seperti biasa, ayo kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi agama Nusa dan bangsa. Baik, berdoa kita mulai. Baik, selesai. Oke, hari ini pertemuan ke berapa? 8 ya. Oke, kita mulai membiasakan kebiasaan baik. Salah satunya adalah membacakan surat-surat pendek ya setiap awal perkuliahan ya. Berhubung ini hari keempat, berarti kita masuk surat ya, kita masuk surat. Baik, yuk kita baca bersama-sama aja ya. Kita baca bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasyara ila harim wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, baik teman-teman ya, hari ini kita akan membahas materi kita ya, yang berjudul funneling. Ya, sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang tadi malam sudah sempat ya sedikit aja ya Bapak membaca materi yang ada di LMS kita Raismanya? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Oh belum mas? Oh, oke. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ada yang belum? Oh, belum. Ya, tidak apa-apa. Oke, teman-teman yang belum, kita di WMS sudah ada LMS yang masih ada yang teman-teman bisa akses materinya kapan aja, sehingga diharapkan teman-teman sebelum memulai perkuliahan teman-teman ya baca-baca sedikit aja nggak apa-apa ya, baca-baca sedikit. Setidaknya ketika nanti di kelas saya menjelaskan teman-teman minimal udah nyambung sedikit. Ya, kayak gitu ya. Baik, kita langsung aja terkait funneling ya. Ini dari kata-kata funnel atau dalam bahasa Indonesianya apa? Funnel? Funnel adalah funnel itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah corong sebetulnya. Maka kita akan lihat kenapa kok dikatakan sebagai suatu corong ya. Jadi kalau dalam definisi ya teman-teman, funneling di sini dijelaskan bahwa strategi untuk mengarahkan prospek atau pelanggan ya dari tahap awal kesadaran tentang produk atau layanan hingga tahap tindakan seperti pembelian atau konversi ya. Di sini tahap akhirnya kalau kita lihat tidak selalu pembelian. Jadi tergantung dari bisnis tersebut. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang sebatas minimal memasukkan email pelanggan, itu juga bisa. Pernah ya teman-teman ya? Pernah nggak kira-kira teman-teman mungkin mau beli sepatu, anggap di salah satu toko online yaitu Zalora. Terus sebelum Anda beli di websitenya Anda disuruh masukin email. Tujuannya apa kira-kira? Gimana? Retargeting. Yang lain tujuannya apa? Kira-kira tujuannya masukin email itu tujuannya apa? Apa kalau teman-teman masukin email biasanya dapat apa? Dapat diskon, dapat kupon
ya kan? Nah, ini merupakan juga bagian atau perjalanan dari funneling, ya. Meskipun kalau di dalam Zalora, nah kita tidak tahu secara pasti ya, karena kita butuh wawancara juga bagian manajernya juga ya. Tujuannya sebenarnya akhirnya apa? Tapi kalau seandainya katakan tujuan akhirnya itu hanya memasukkan email, maka sebetulnya dia merupakan bagian dari funneling itu sendiri. Jadi paham ya teman-teman. Nah ini, jadi kalau kita lihat corongnya, ini kan kita bicara masalah corong ya. Nah, jadi funneling itu kenapa dikatakan funnel? Itu adalah karena bentuknya corong dan ini adalah diagram dari funneling itu sendiri. Ya, teman-teman bisa lihat nih, ya. Teman-teman bisa lihat dari atas ya. Viewer, fan, follower sampai pada akhirnya sebetulnya diakhiri dengan prospek. Ya. Nah, tapi kalau setelah prospek ini kok mulai membesar lagi. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kan ini beda ini ya, beda bagan ya, beda dua bagan yang dijadikan satu kan sebetulnya kan. Kenapa? Karena sebetulnya maksud dari corong atas ke prospek ini adalah berarti di atas ini itu adalah calon-calon pelanggan kita yang dia itu ibaratnya kalau dikatakan itu cold market. Jadi mungkin orang yang nggak tahu produk kita, orang yang mungkin nggak punya niat untuk beli produk kita. Nah ini ada di sini. Sampai pada akhirnya biasanya kan lama-lama mengecil ya. Kalau seandainya katakanlah Anda sebagai seorang manajer, kita minggu lalu udah belajar tentang riset pasar. Kalau seandainya kita punya 1 juta audiens, pertanyaannya adalah apakah 1 juta audiens itu pasti beli produk kita? Belum tentu. Ya bisa 20% ya, atau bahkan bisa 10% ya, atau mungkin kalau produknya adalah produk kita, produk luxury, bisa jadi cuma 1% ya. Ya, kita jualan jam Rolex, kita jualan jam Philips Patek kayak gitu. Mungkin dari 1 juta orang yang beli cuma 2 orang, 3 orang kayak gitu. Nah ini artinya adalah di sini ada 1 juta yang semakin lama semakin mengerucut semakin kecil kayak gitu itu. Ya. Nah di sini ada tiga kelompok ya teman-teman, mulai dari awareness, consideration, conversion, loyalty, sama advokasi. Nah kita hari ini akan membahas 5 bagian dari funneling. Ya. Oke, yang pertama adalah awareness. Awareness itu yang perlu digarisbawahi adalah para calon pelanggan itu baru menyadari adanya suatu masalah atau suatu kebutuhan. Ya. Contoh nih katakanlah Anda baru aja pindahan rumah. Oke, ketika Anda baru pindahan rumah, ya kan? Kira-kira hal apa yang akan Anda beli selanjutnya? Anda baru pindah apa? Perabotan. Pertanyaannya adalah apakah ketika di rumah yang lama Anda sering beli perabotan? Enggak, karena semuanya sudah ada. Ya, tapi karena Anda baru masuk rumah baru, rata-rata pengennya juga apa? Perabotannya juga baru, ya kan? Oh yang di rumah itu pakai kayu jati, gitu kan? Wah sekarang udah modern lah pakai kayu jati, pakainya adalah pakainya katakanlah treatment yang dilapisi HPL, ya kan? Nah, padahal kalau kuat kan, semua jati, ya. Tapi karena trennya sekarang adalah menggunakan HPL, maka ya ujungnya adalah yang dipakai adalah HPL. Nah, ketika Anda mulai sadar bahwa oh iya berarti Anda butuh yang namanya apa itu namanya interior desain ya, interior produk, maka otomatis yang perlu melakukan mencari kira-kira yang mana. Ada di marketplace, ada yang di Google, betul ya? Nah, ada di mungkin toko offline juga ada, ya kan? Tapi paling tidak Anda ketika riset pasti rata-rata di online, ya kan? Nah, kecuali tetanggamu atau bapaknya kita adalah ya jualan properti interior rumah kayak gitu. Ya, nah ini awareness, membangun awareness itu seperti itu, teman-teman. Jadi mulai dari idea atau hal ya. Oh iya, sepertinya aku butuh nih produk. Nah, itu berarti awareness, ya. Nah, oh ya jangan lupa kita ini memposisikan diri kita sebagai seorang bisnismen ya, bukan sebagai seorang pelanggan. Ya, kita sebagai bisnismen, jadi kita sedang mengatur strategi gimana caranya sebagai pemilik ide bisnis ya, kita itu membuat strategi funnelnya kayak gitu. Oke. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah consideration atau setelah
orang sadar, orang mulai mempertimbangkan. Oke, contohnya katakanlah ketika Anda pertama kali mau membeli produk atau mencari produk di Google, pertanyaannya adalah Anda langsung buka, langsung beli, atau gimana perilaku Anda kalau sebagai pembeli? Komentar dulu Pak, Dibandingkan ya, dibanding-bandingkan dulu ya kan. Oh katakanlah nih mau beli Anda tiket pesawat gitu ya. Anda tiket pesawat kan ini besok kan kita mau liburan kan. Nah kita udah mulai masuk masa libur nanti setelah mid semester. Pasti orang yang mungkin mau mudik atau jalan-jalan mungkin dia membutuhkan tiket pesawat. Ketika dia membutuhkan tiket pesawat, apakah teman-teman langsung beli di travel kan? Dibanding-bandingin, ya kan? Ketika.com, apapun itu, ya kan? Tapi yang paling murah yang sesuai dengan kita, ya kan? Kayak gitu. Bisa jadi murah tapi perjalanannya hampir 24 jam, ya kan? Kayak katakanlah ada dua perjalanan katakanlah dari Jakarta ke Jepang ada yang harganya cuma 2 juta sekali berangkat. Tapi perjalanannya 17 jam. Nah, ya kan? Positifnya adalah ada mampir-mampir kan beberapa negara dulu, ya kan? Tapi kan ada yang pilihnya waktu pilihnya cepat aja. Nah, tapi intinya adalah di sini teman-teman akan selalu membandingkan atau consideration. Ya, setelah consideration terjadi, selanjutnya barulah biasanya dilakukan yang namanya conversion. Ya, apa itu conversion? Conversion adalah setelah membanding-bandingkan orang melakukan tindakan akhir. Biasanya kalau sehari-hari kita itu biasanya diakhiri dengan apa? Habis banding-bandingin, cocok, habis apa? Beli. Ya kan? Habis itu check out, ya. Nah, meskipun ada beberapa permintaannya masalah check out ini tergantung gender juga. Maksudnya adalah seperti ini. Penelitian yang ada yang bilang kalau laki-laki itu sangat sulit check out. Iya kan? Benar kan? Cuma masih keranjang doang. Nggak check out sih kalau ya kan? Bahkan sampai keranjang itu penuh. Sampai Anda tidak bisa menambahkan produk lagi. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi beda dengan ternyata gender perempuan. Ternyata kalau perempuan itu lebih mudah men-check out. Ya, lebih mudah men-check out kayak gitu. Dan juga dalam laki-laki ternyata consideration-nya itu lebih tinggi. Sehingga daya membanding-bandingkannya itu semakin lama semakin tinggi, trennya udah habis dan jadi beli. Nah itu konteksnya ya teman-teman ya. Nah selanjutnya adalah loyalty. Ya loyalty di sini mengubah pembeli satu kali menjadi pelanggan setia. Ya contohnya dengan apa teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Gimana? Dengan poin, oke, ada yang lain? Dengan menawarkan membership, ya, satu lagi mungkin apa? Diskon ya, diskon tambahan. Ini adalah cara untuk menambahkan rasa loyalitas ya. Tapi teman-teman yang paling tinggi tingkatan dari customer itu adalah advokasi ya, atau apa? Memberikan, mempromosikan secara sukarela ya. Contohnya katakanlah Anda baru aja beli make up baru ya, yang perempuan maksudnya ya. Perempuan kan di sini kan di sini. Yang perempuan baru aja beli make up baru, mungkin dari brand A pindah ke brand B yang punya sertifikat halal, kan seperti itu. Ya kan, cocok ternyata nih, ya kan. Ketika teman kita yang pakai brand yang tidak ada sertifikat halal, kita rekomendasikan, kita pindah sih kalau yang halal ini kok sama-sama kok apa namanya cocoknya sama kulit kita kayak gitu. Barangkali mau nyoba dulu, akhirnya kok sampel terus pakai aja itu nggak apa. Itu namanya advokasi. Ya kalau dalam dunia online ya orang-orang biasanya menggunakan apa? Advokasi, referral, ya, referral, ya. Kayak gitu. Referral itu ibaratnya kita menawarkan produk ke orang lain, ya, tapi melalui diri kita, bukan lewat salesnya perusahaan, kayak gitu. Oke, dari 5 ini kira-kira ada yang mau tanya teman-teman? Oh ya, gimana Mas? Kami Bapak sebagai digital marketing perusahaan produk itu ya, dari kelima ini yang paling susah itu Bapak untuk melakukan ini
Oke, dari 5 tahapan ini paling susah yang mana tuh? Oke, sekarang kita sudah satu persatu ini. Mana yang paling sulit? Ya kan? Tahapan semakin ke bawah itu semakin orang itu rela sebetulnya. Jadi ibaratnya semakin dia udah loyal, ibaratnya si brand bilang ini harganya 5 miliar di tempat saya. Ya, dia pasti beli. Ya, gitu. Nah, yang memang paling sulit itu adalah pada tahapan sebelum conversion. Berarti di antara awareness dan juga consideration. Karena sangat sulit menyadarkan orang bahwa, woi, aku ada produk bagus nih di sini. Ya kan, ayo beli produk saya, sangat sulit sekali. Tapi kalau udah dapat beli, dia udah mau yang udah lebih aman. Ya. Oke teman-teman, kita sekarang diskusi terkait salah satu produk. Ya, kita mencoba mereka-reka bagaimana kita membangun strategi funneling dari produk Traveloka. Kira-kira berdasarkan pengalaman Anda, Traveloka ini bagaimana cara dia membangun awareness? Iklan di TV, sponsor apa lagi? Sponsor Google ya biasanya ya, atau Instagram ya. Oh, jersey bola, ini kan juga jersey bola ya. Oke, jadi sponsor baik di media online maupun media offline ya. Yang kedua adalah teknik apa yang dilakukan Traveloka untuk apa tadi? Yang kedua consideration. Pixel pixel, oke, ini lebih advance lagi. Apa yang dilakukan Traveloka untuk pada akhirnya ketika kamu membanding-bandingkan, kamu harus membeli produk saya kan gitu. Setiap pembelian ada, berarti di awal ditawarkan bahwa setiap pembelian kamu akan mendapatkan poin atau poin tambahan. Oke, selanjutnya notifikasi aplikasi, benar. Ini biasanya sering terjadi di Tokopedia ya kan. Gimana cek aja notifikasinya belum ya kan. Jangan lupa ada belum check out ya gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya apa? Tadi setelah awareness, consideration, selanjutnya conversion. Ya, conversionnya biasanya apa? Kalau nggak masukin kupon, masukin email atau pembelian? Masukin email ya. Selanjutnya dilakukan dengan pembelian ya. Kita anggap pada proses ini adalah pembelian ya. Setelah conversion, loyalty, apa yang dilakukan Traveloka untuk agar pelanggan itu bisa loyal? Tandanya biasanya ditandai dengan apa pelanggan itu loyal? Repeat order apa lagi? Biasanya kalau Anda setelah belanja orang itu disuruh ngapain sama adminnya? Apa? Ngasih rating. Itu kan juga tanda loyal ya. Nah, yang terakhir advokasinya apa? Rekomendasi bagaimana cara Traveloka untuk menggait customer-nya akan mempromosikan ke orang lain. Nah, kita bertindak sebagai manajer Traveloka ceritanya. Menjadi brand ambassador apa lagi? Yang viral di TikTok itu namanya apa? Kalau dari kreator, ya kan. Sama tadi referral, ya kan. Nah, kalau ada sebetulnya itu tekniknya ada pada referral, cuma referral ini dimanfaatkan oleh konten kreator. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini? Gak ada ya? Oke, untuk memastikan teman-teman ini nanti paham ya, di link di mes pada kita ya itu sudah saya masukkan juga tugas, nanti silakan kerjakan tugasnya, di mana teman-teman membuat strategi funneling ya, mulai dari awareness sampai advocacy ya, diaplikasikan ke bisnis yang teman-teman kembangkan hari ini ya. Ini kan teman-teman dapat tugas, nanti tugas akhirnya adalah teman-teman harus
membuat strategi pemasaran digital secara keseluruhan. Nah, nanti ini fokusnya untuk tugas pada pertemuan kali ini dan teman-teman khusus pada paralel action. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ya, gimana? Nanti dipresentasikan. Oke, apakah tugasnya dipresentasikan? Tugas nanti dipresentasikan sebelum ujian tengah semester. Ya, sebelum ujian tengah semester nanti dipresentasikan setelah mata kuliah, setelah materi landing page. Jadi ya, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.